Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai FPB dan KPK. Nah, sebelum membahas FPB dan KPK, kita bahas dulu mengenai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dan 3 adalah bilangan prima, karena 2 dan 3 pembaginya hanya ada 1 dan bilangan tersebut. Nah, angka 4 itu bukan bilangan prima karena angka 4 bisa dibagi dengan 2. Selain angka 4 itu dibagi 1 dan dibagi angkanya sendiri, tetapi angka 4 juga bisa dibagi dengan 2. Nah, yang di dalam kotak merah itu adalah angka-angka atau bilangan prima yang bisa membagi suatu bilangan. Nah, selain bilangan prima, pada materi ini juga ada yang disebut dengan faktor. Nah, faktor ini adalah bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan. Nah, di sini ada contohnya yaitu bilangan 10. Nah, bilangan 10 ini akan habis dibagi oleh angka berapa saja. Nah, di bawah ini adalah angka-angka pembagi dari bilangan angka 10. 10 akan habis dibagi oleh angka 1, 10 akan habis dibagi oleh angka 2, bisa habis juga dibagi oleh angka 5, dan bisa habis juga dibagi oleh angka 10 atau angka itu sendiri. Maka dari itu, faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari FPB. Nah, FPB adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis suatu bilangan tersebut. Nah, untuk mencari FPB dan KPK itu terdapat dua cara. Yang pertama itu menggunakan pohon faktor dan yang kedua itu menggunakan sengkedan. Nah, berikut adalah contoh untuk mencari FPB dan KPK. Nah, untuk cara yang pertama itu menggunakan pohon faktor. Nah, di sini terdapat bilangan 60, 36, dan 12. Nah, yang dilingkari biru itu merupakan pembagi atau bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan prima inilah yang nanti akan menjadi hasil dari bilangan FPB ataupun KPK. Nah, kita ambil contoh satu bilangan yaitu 60. 60 itu bisa dibagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Hasilnya adalah 30. Nah, 30 dapat juga dibagi 2 yaitu hasilnya 15. Nah, 15 itu sudah tidak dapat dibagi 2 lagi karena akan menghasilkan bilangan desimal sehingga bisa langsung ke bilangan prima yang selanjutnya yaitu 3 dan menghasilkan bilangan 5. Nah, bilangan 5 ini sudah tidak bisa lagi dibagi oleh 3 sehingga bisa langsung dibagi oleh bilangan prima berikutnya yaitu 5 atau bilangan itu sendiri. Maka dapat ditulis sampai 5 saja, tidak usah dibagi lagi oleh angka 5. Dan yang bilangan terakhir itu juga bisa dilingkari sebagai bilangan prima yang terakhir. Nah, untuk bilangan yang 36 dan 12 pun sama caranya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, setelah itu kalian tinggal menuliskan faktor-faktornya dari bilangan 60, 36, dan 12, yaitu yang dilingkari berwarna biru. Nah, di sini untuk menuliskan faktor dari bilangan 60 dapat dilihat dari bilangan yang berada di lingkaran berwarna biru. Dan dapat ditulis 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2, dikalikan dengan 3 dan dikalikan dengan 5. Begitu juga dengan bilangan 36 dan 12. Setelah faktor-faktor dari setiap bilangan itu ditulis, untuk mencari FPB itu lihat faktor atau bilangan prima yang terdapat pada ketiga bilangan tersebut. Contohnya angka 2 dan 3. Coba bisa dilihat angka 2 dan 3 itu terdapat pada bilangan 60, 36, dan 12 dan terdapat pada ketiga bilangan tersebut. Kenapa angka 5 tidak dimasukkan?
Nah, karena angka 5 itu tidak menjadi pembagi pada bilangan 36 dan juga 12. Sehingga bilangan yang kita ambil untuk mencari FPB 12, 36, dan 60 itu hanya angka yang terdapat pada ketiga bilangan tersebut, yaitu 2 dan 3. Nah, tapi 2 dan 3 ini kita ambil pangkat yang paling kecil atau yang paling sedikit. Sehingga FPB dari 60, 36, dan 12 bisa kita tulis 2 pangkat 2 dan 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Maka FPB-nya yaitu 12. Cara yang kedua yaitu menggunakan sengkedan. Nah, di sini terdapat contoh bilangan 60 dan 75. Nah, pada cara ini yang pertama kita juga menuliskan pembaginya menggunakan bilangan prima juga, sama ya seperti yang model pertama. Nah, jika bilangan yang pertama itu bisa membagi kedua bilangan antara 60 dan 75, maka pembaginya tersebut bisa dilingkari karena bisa membagi kedua bilangan. Tapi jika pembagi tersebut hanya bisa membagi satu bilangan, maka bilangan prima tersebut atau pembagi tersebut tidak usah diberi lingkaran atau tidak usah dilingkari. Tapi jika pembaginya atau bilangan primanya bisa membagi kedua bilangan antara 60 dan 75, maka pembaginya tersebut menggunakan tanda lingkaran atau dilingkari. Selesai sampai di akhirnya itu angka 1 dan 1, maka yang bisa kita ambil untuk menentukan FPB yaitu pembagi atau bilangan prima yang mempunyai lingkaran atau yang dilingkari saja. Sehingga FPB bisa kita ambil 3 dan 5 atau 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian itu lebih mudah, cara pohon faktor atau cara sengkedan. Yang selanjutnya yaitu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Untuk menentukan KPK, kita ambil contoh menggunakan pohon faktor. Dari bilangan yang sama tadi, 60, 36, dan 12. Nah, di sini juga terdapat bilangan-bilangan prima yang sudah dilingkari berwarna biru dan sudah ditulis juga faktor-faktornya. Berbeda dengan FPB, kalau KPK itu semua bilangan pembagi atau bilangan prima yang ada pada 3 bilangan tersebut atau hanya salah satu itu bisa ditulis. Dari faktor-faktor yang sudah ditulis itu ada bilangan 2, 3, dan 5. Maka kita bisa memasukkan angka-angka tersebut atau bisa kita ambil. Jika tadi pada FPB hanya mengambil bilangan-bilangan yang terdapat pada ketiga bilangan tersebut, nah untuk KPK itu semua bilangan bisa kita ambil. Tetapi pada KPK berbeda dengan FPB. Nah, pada KPK ini pangkat yang diambil adalah pangkat yang terbesar. Maka dari bilangan 60, 36, dan 12 bisa kita ambil faktor-faktornya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 180. Maka 180 ini adalah KPK dari 60, 36, dan 12. Selanjutnya ada bilangan 112 dan 100. Nah, ini menggunakan cara sengkedan. Nah, pada cara ini kalian bisa lihat bilangan-bilangan yang ada di paling kiri. Kalian tidak usah melihat yang dilingkari atau tidak dilingkari karena KPK itu menuliskan semua bilangan dari angka 2 hingga angka 7. Nah, dari bilangan 112 dan 100 itu kita bisa melihat angka yang berada di sebelah kiri itu sebagai pembaginya atau sebagai bilangan prima. Nah, itu bisa kita ambil semua dan menuliskan 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 dikali 7.
sehingga bisa menghasilkan 2100 yang menjadi KPK dari 112 dan 100. Perlu diingat bahwa bilangan yang berada di sebelah kiri atau yang menjadi pembagi itu harus merupakan bilangan prima, tidak boleh di luar dari bilangan prima. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai FPB dan KPK yang diaplikasikan ke dalam soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita perlu mengetahui mana soal cerita yang termasuk FPB dan mana soal cerita KPK. Pada soal cerita FPB, nah di sini ada dua cirinya, yaitu jika soal pilihan ganda, angka hasil atau angka jawaban tidak lebih besar dari angka yang ada pada soal. Yang kedua, pada soal cerita terdapat kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Nah, jika pada soal terdapat kata seperti itu, maka dapat dipastikan soal tersebut merupakan soal FPB. Yang kedua adalah ciri-ciri dari soal cerita KPK. Yang pertama, jika pada soal pilihan ganda, nilai angka pada jawaban itu cenderung lebih besar dari bilangan yang ada pada soal. Nah, yang kedua, pilihan jawaban bisa berupa waktu, yaitu hari, tanggal, tahun, jam, dan sebagainya. Misalnya pada soal, mereka akan bersama-sama lagi pada hari titik-titik. Nah, jika ada kata seperti itu, maka dapat dipastikan jawaban berupa soal KPK. Nah, yang selanjutnya terdapat kata setiap kali mereka bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Jika terdapat kata seperti itu, maka dapat dipastikan bahwa soal tersebut adalah soal KPK. Nah, berikut adalah contoh soal FPB. Pada soal yang pertama ini, terdapat bilangan 15 dan 21, dan pilihannya itu tidak lebih besar dari 21, sehingga dapat dipastikan bahwa soal tersebut adalah soal FPB. Dan jika kalian sudah mengetahui bahwa soal tersebut adalah soal FPB, maka kalian dapat mencari bilangan 15 dan 21 untuk mendapatkan FPB-nya berapa. Nah, yang kedua adalah contoh soal KPK. Jika jawabannya itu merupakan sebuah tanggal atau bulan dan tahun, maka dapat dipastikan bahwa soal tersebut adalah soal KPK. Nah, sehingga kalian dapat mencari KPK-nya dari angka-angka yang ada pada soal, yaitu 8 dan 15 dan 30. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai FPB dan KPK. Mudah-mudahan kalian paham. Jika belum paham, kalian bisa mencari materinya di sumber-sumber yang lain. Nah, untuk pengerjaan tugas itu akan dikirim melalui Google Form yang akan dikirimkan setelah pembelajaran ini selesai. Nah, pengiriman Google Form tersebut itu dibatasi waktu hingga pukul 7 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.